Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait kenali diabetes, cegah, atasi, dan jalani hidup sehat. Nah tadi juga dokter sudah menyampaikan ada pemeriksaan juga ya dok ya. Mungkin dari dokter Elsa tadi ada pertanyaan, katanya boleh nih dokter. Iya, mungkin banyak dok pertanyaan ya di puskesmas ini khususnya. Jadi kan HbA1c ini sudah mulai booming nih dok di masyarakat. Jadi masyarakat itu seperti kalau memang udah ada kayak gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200, mereka ingin mencek HbA1c. Sedangkan kan di puskesmas belum ada nih dok pemeriksaan untuk HbA1c ini. Apakah sudah boleh ditegakkan di puskesmas dok untuk diagnosa diabetes mellitus ini ke pasien kalau dengan gula darah sewaktu yang lebih dari 200 dan atau dengan gula darah puasa yang lebih dari 126 gitu. Baik, terima kasih Dr. Elsa. Jadi sebenarnya HbA1c itu baru-baru ini ya masuk ke dalam kriteria diagnosis. Jadi oleh dokter, baik dokter mana aja ya, baik di fase 1 atau fase selanjutan, sudah boleh mendiagnosis diabetes itu tanpa adanya HbA1c. Yang penting adalah ada kriteria klasik pada penderita itu. Jadi kembali lagi ke kriteria yang sebelumnya, bahwa apabila ada kriteria klasik yang dialami oleh penderita itu, ada polidipsi, ada lapar-lapar, haus-haus, sering kencing, dan sudah muncul gejala penurunan berat badan, lemah, letih, lesu, yang kita sebut dengan gejala klasik tadi, dan apabila diikuti dengan salah satu pemeriksaan tadi lebih atau sama dari 126 pada glukosa puasanya dan lebih atau sama dari 200 mg per desiliter pada glukosa sewaktunya, itu sudah bisa didiagnosis diabetes oleh dokter. Yang tidak boleh adalah masyarakat itu sendiri mendiagnosis dirinya. Jadi tanpa ada HbA1c sudah bisa mendiagnosis diabetes, karena memang HbA1c itu berada di fase lanjutan, memang belum ada di fase 1. Baik dokter, artinya memang untuk pemeriksaan ini harus dilakukan dengan dokter spesialis ya dok ya, tentunya untuk bisa lebih akurat nih terkait penyakit diabetes ini sendiri. Baik dokter, mungkin kembali lagi kita untuk penjelasan PPT-nya. Para pemirsa TVRI yang budiman, jadi ini adalah epidemiologi. Jadi kita berbicara tentang seberapa berkembangnya penyakit diabetes ini. Teman-teman, data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2021 sudah mencapai 537 juta jiwa. Dan angka ini akan diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta di tahun 2030, dan di tahun 2045 diperkirakan 783 juta jiwa. Bayangkan betapa melonjaknya kasus ini. Lalu Indonesia posisinya di mana? Indonesia menduduki peringkat kelima untuk jumlah diabetes di dunia, di mana 19,5 juta penderita sudah ada terdata di tahun 2021 dan diprediksi pada tahun 2045 menjadi 28,6 juta jiwa. Jadi sebenarnya ini bukan prestasi, sebenarnya ini adalah hal yang harus ditekan. Sebaiknya dari peringkat kelima muncul ke turun ya ke peringkat yang terbawah, maunya kita seperti itu. Jadi ini bukanlah suatu prestasi yang membanggakan, tapi ini adalah gambaran ya. Sedikit kita review ya patofisiologi. Jadi patofisiologi diabetes seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah suatu hal yang sangat komplit ya, banyak penyebab. Jadi maksudnya adalah patofisiologi pada diabetes ini tidak hanya satu ya, ternyata ada penyebabnya adalah genetik. Yang kita sering sebutkan bahwa saya ada bawaan, saya ada riwayat diabetes. Nah itulah yang kita maksud dengan genetik. Ada faktor genetik, ada faktor lifestyle atau gaya hidup. Kemudian dari dua-duanya ini begitu banyak rangkaian prosesnya, sehingga dia menghasilkan itu dia diabetes
mellitus tipe 2 di akhir proses ini. Teman-teman, bagaimana maksudnya faktor genetik? Jadi terkait dengan beberapa kromosom yang ada pada penderita diabetes dikaitkan dengan terjadinya insulin resisten, di mana pada alel-alel tertentu ternyata alel yang berperan untuk terjadinya diabetes melekat pada beberapa individu. Itu yang kita sebut dengan faktor genetik tadi. Lalu beberapa obat-obatan ya, banyak seperti kortikosteroid ataupun beberapa obat-obat virus juga bisa menyebabkan hasil akhirnya adalah menyebabkan terganggunya metabolisme insulin dalam tubuh kita. Lalu lifestyle tadi apa sih maksudnya? Teman-teman pasti sudah sering dengar tentang lifestyle, gaya hidup. Jadi gaya hidup sangat berperan penting dalam terjadinya diabetes ini. Gaya hidup tadi yang dimaksud adalah obesitas, kurang gerak, kemudian mungkin overeating. Overeating ini kita artikan dengan makan besar. Makan besar itu artinya adalah konotasinya lebih kepada makanan berat. Makan berat itu makan utama. Makanan utama itu kita di Asia lebih konotasinya adalah ke karbohidrat. Jadi itulah yang kita sebut dengan diet, yang kita sebut dengan karbo. Jadi berlebihnya karbo akan menyebabkan terjadinya penumpukan lemak visceral, lemak di dalam tubuh, di mana lemak di dalam tubuh itu memicu proses peradangan kronis yang kita sebut dengan inflammatory mediator. Lalu merangsang adipokain, di mana itu juga merupakan satu proses untuk menuju diabetes dan terbentuknya free fatty acid atau asam lemak bebas yang semuanya itu secara kompleks akan menyebabkan terjadinya insulin resisten. Insulin resisten yang kita maksud ini begini loh teman-teman, untuk diabetes itu bahwa tubuh kita resisten terhadap adanya insulin dalam tubuh. Jadi seharusnya di tubuh yang normal begitu makanan masuk, maka otomatis sel pankreas akan menghasilkan insulin untuk menggunakan gula yang masuk tadi, untuk menggunakan makanan yang masuk tadi, menggunakannya menjadi energi, menjadi tenaga untuk tubuh kita. Satu, yang kedua menyimpannya jika berlebih di dalam liver kita, menyimpannya menjadi lipid ataupun menjadi cadangan-cadangan energi yang lain. Namun apabila terjadi makan besar tadi, overeating tadi, makanan berlebih, ada es teh manis, ada roti, ada cake, ada kejunya, ada pisang, ada buah yang berlebihan seperti semangka masuk dalam waktu berbarengan dan dalam jumlah banyak, maka tubuh kita sudah tidak bisa membaca lagi, oh ini makanan terlalu banyak masuk, sehingga lama-lama akhirnya insulin dipaksa terus keluar sehingga akhirnya ketika mesin itu dipaksa mengeluarkan insulin, tentu pertama kalau tidak rusak dia akan jadi aus. Itulah yang kita sebut dengan tire out. Tire out artinya dia lelah, kelelahan yang sangat lama oleh pankreas untuk menghasilkan insulin terus, untuk merespon gula yang masuk terus, untuk merespon makanan yang masuk terus. Akhirnya kita sebut dengan kelelahan pankreas, di mana insulin sudah tidak bisa lagi melayani makanan yang masuk. Kita sebut dengan insulin resisten. Nah, ketika insulin tidak sanggup lagi memasukkan gula ke dalam sel, akhirnya gula tadi, glukosa tadi hanya mengambang saja di dalam darah kita. Itulah yang kita ukur selalu dengan gulanya ketinggian dengan alat laboratorium yang kita punya atau glukocheck. Jadi sebenarnya secara awamnya saya menjelaskannya seperti itu. Begitulah terjadinya insulin resisten yang merupakan cikal bakal terjadinya diabetes tipe 2. Berbeda dengan tipe 1 bahwa insulin memang tidak dihasilkan oleh pankreas kita. Jadi begitu banyak faktor tadi, apabila kita sebutkan satu persatu tidak cukup. Benar sekali dokter. Nah ini tadi menarik nih dokter, tadi ada dari lifestyle ya dok ya. Nah tadi ada beberapa di media sosial sekarang sudah banyak sekali dokter-dokter yang sudah memberikan edukasi juga nih dokter. Salah satunya yang sangat terkenal itu ada pernyataannya yang menyatakan bahwa kalau kita
kita makannya banyak nih dokter, tapi kita juga ngimbangin dengan olahraga minimal. Kalau kita lagi makan banyak itu misalnya 30 menit jalan kaki aja cukup katanya dokter. Itu bisa menyeimbangi asupan yang masuk katanya dok, dan juga itu bisa juga mencegah untuk diabetes juga. Tapi seperti apa dokter, tahan dulu, nanti dijawab setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kito.